perkenalkan, nama saya Sri Devi Sinaga, NIM 190101199, Grup G semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Baik, berikut saya akan mewawancarai salah seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 2 Pematang Raya dan salah seorang siswa yang bersekolah di SMA Negeri 1 Pematang Raya. Perkenalkan, nama saya adalah Esra Boru Purba. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Raya, Kabupaten Simalungun. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya ingin bertanya, dari manakah Alkitab berasal dan apakah isinya benar-benar terjadi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Dari mana Alkitab itu berasal? Menurut sejarah, terbentuknya Alkitab dapat ditelusuri pada abad kedua sebelum Masehi, ketika kelompok-kelompok Yahudi diketahui telah menyebut kitab-kitab dalam Alkitab sebagai kitab-kitab suci dan menyebut kudus dan suci dalam bahasa Ibrani. Dan jika ditanya apakah isinya benar-benar terjadi, ada beberapa bukti secara geografis. Kita ketahui, kita sering bilang dalam pelajaran geografi bumi itu bulat, dan itu telah terjawab dan telah dibuktikan pada Yesaya 40 ayat 22 yang isinya dia bertahta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, dia membentang langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin bertanya lagi, menurut Ibu, siapakah Allah itu dan bagaimanakah sifat-sifat Allah? Kalau kita bertanya tentang siapa Allah itu kurang realistis. Tetapi karena pertanyaan Anda adalah siapa itu Allah dan bagaimana sifat-sifat Allah, kalau ditanya siapa itu Allah, anak-anak sendiri aja tahu Allah itu adalah pencipta. Dalam Kejadian juga telah dijelaskan hal itu dan siapa itu Allah sendiri. Bagaimana sifat Allah itu? Dalam kitab Keluaran 20 ayat 5, dia mengatakan bahwa sifat Allah itu sendiri pencemburu, dan dalam Yohanes 4 ayat 8 dan 16 dikatakan Allah itu kasih. Jadi ada dua sifat Allah yang kita ketahui, cemburu dan kasih. Baik, saya ingin bertanya lagi tentang yang berikutnya, dari manakah manusia berasal dan apa yang dimaksud dengan roh dan jiwa? Manusia berasal dan apa yang dimaksud dengan roh dan jiwa. Kita bertanya tentang dari mana manusia itu berasal. Kita akan menjawabnya secara pandangan secara Alkitab, bahwa manusia itu berasal telah ditulis dalam Kejadian 2 ayat 7 dan Kejadian 2 ayat 22, bahwa manusia itu sendiri diciptakan oleh tanah, dan saat Tuhan menciptakan manusia itu sendiri, Tuhan melihat dia kesepian dan dia juga menciptakan satu manusia lagi untuk mendampinginya. Tuhan mengambil tulang rusuk dari manusia tersebut. Apakah yang dimaksud dengan roh dan jiwa? Roh dan jiwa. Roh dan jiwa. Roh itu adalah akal dan watak, sedangkan jiwa itu pikiran dan kepribadian. Baik, terima kasih Bu. Yang berikutnya, apa sajakah yang termasuk dosa dan apa akibat dari dosa? Yang termasuk dosa, saya pikir kita berpikiran jelek sudah termasuk dosa, berkata kasar juga sudah termasuk dosa, dan apa akibat dari dosa? Itu tertulis dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Menurut Ibu sendiri, siapakah Kristus itu dan mengapakah Kristus harus mati dan bangkit? Jika ditanya siapa itu Kristus, saya sendiri juga tidak dapat menjawab soalnya, dan saya akan menjawab sesuai dengan isi Alkitab. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 sampai Yohanes 10 ayat 42, itu telah menceritakan siapa Yesus Kristus itu sendiri, bahwa dia adalah terang dunia.
Dalam Matius 26 ayat 63 sampai 64 juga dikatakan bahwa Kristus adalah Mesias anak Allah. Dan dalam Lukas 22 ayat 70 sampai 71 dia sendiri yang mengatakan bahwa akulah anak Allah. Dan mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Itu Kristus harus mati dan bangkit biar genap firman Tuhan pada Yesaya 53 ayat 5, dan penggenapan itu terjadi pada Yohanes. Baik, terima kasih. Menurut Ibu sendiri, bagaimana caranya manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Dengan berbuat baik. Dengan berbuat baik. Kita akan selamat dan masuk ke dalam surga dengan berbuat baik dan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan gereja dan siapa saja pelayan di gereja? Gereja dan pelayan di gereja, yang dimaksud dengan gereja itu adalah kita sendiri. Kita adalah gereja, dan siapa itu pelayan gereja? Dan itu adalah kita sendiri. Kita juga pelayan gereja. Oh, berarti gereja dan pelayan gereja kita sendiri. Kita sendiri. Siapakah malaikat itu dan siapakah iblis? Siapakah malaikat? Malaikat adalah ciptaan Allah yang membantu Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, dan iblis itu sendiri itu adalah ciptaan Allah yang memiliki kuasa di bumi, sama dengan setara dengan manusia. Dia mempunyai kuasa. Baiklah, ini pertanyaan terakhir. Apakah yang terjadi pada saat kiamat? Dan apakah Anda bersama Yesus pada saat itu? Apakah yang akan terjadi di akhir kiamat? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir zaman atau kiamat, tapi telah tertulis pada Ibrani 9 ayat 28, Kisah Para Rasul 1 ayat 11, Matius 26 ayat 64 bahwa akan terjadi air yang besar, terjadi gempa bumi, dan bumi berantakan. Orang-orang semua akan mengenal Allah, dan akan ada bunyi sangkakala. Dan apakah Anda bersama Yesus saat itu? Dan saya jawab, ya, saya akan bersama Yesus pada saat itu. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya untuk menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nova Sanchez Sitio, saya dari SMA Negeri 1 Raya, saya duduk di kelas 12. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kamu, dari manakah Alkitab berasal dan apakah isinya benar-benar terjadi? Alkitab itu berasal dari beberapa naskah yang dipandang suci dalam kekristenan. Dan isinya yaitu, isi dari Alkitab itu benar-benar terjadi karena isi dari Alkitab tersebut adalah firman Tuhan. Baik, pertanyaan berikutnya, siapakah Allah itu dan bagaimanakah sifat-sifat Allah? Menurut saya, Allah adalah Maha Esa yang artinya satu, dan Allah itu adalah Sang Pencipta segala sesuatunya yang ada di bumi, dan Allah yang wujudnya yang tak terlihat tetapi bisa kita rasakan. Dan sifat-sifat Allah yang pertama yaitu Maha Bijaksana yang tersurat dalam Yesaya 31 ayat 2, dan Maha Kudus tersurat dalam Amsal 9 ayat 10, dan tidak berubah Mazmur 102 ayat 28, Maha Tahu Roma 11 ayat 33, kekal 1 Timotius 1 ayat 17. Baik. Yang berikutnya, dari manakah manusia berasal? Apakah yang dimaksud roh dan jiwa? Manusia berasal dari asal mula manusia menurut agama Kristen karena ada sesuatu hal yang ingin diwujudkan Allah. Tersurat dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 31. Kita mengetahui bahwa Allah menciptakan kita untuk menaklukkan sebuah binatang yang ada di bumi dan segala isinya. Dan asal mula manusia menurut teori evolusi yaitu
Bila kita mengikuti teori evolusi biologis bahwa makhluk-makhluk hidup berkembang dari makhluk-makhluk yang lebih sederhana, akan tetapi tidak berarti bahwa semua makhluk hidup yang sederhana menjadi nenek moyang makhluk hidup yang lebih tinggi tingkatnya. Apakah yang dimaksud dengan roh dan jiwa? Yang dimaksud dengan roh yaitu akal atau watak, dan yang dimaksud dengan jiwa yaitu pikiran atau kepribadian. Yang berikutnya, menurut Anda, apa sajakah yang termasuk dosa dan apakah akibat dari dosa? Yang termasuk dosa adalah segala perbuatan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Definisi dosa yaitu tindakan yang melawan hukum Tuhan. Yang pertama yaitu dosa adalah tindakan manusia untuk melecehkan atau mempersulit sesama manusia. Yang kedua yaitu dosa adalah pola pikir yang berlawanan dengan pikiran Tuhan. Dan yang terakhir yaitu dosa adalah karakter yang bertolak belakang dengan karakter Tuhan. Akibat dari dosa yaitu mempengaruhi tujuan hidup, mempengaruhi kehendak, mempengaruhi orang lain. Doa tidak didengar oleh Allah yang tersurat dalam Yesaya 59 ayat 2-3. Baik, yang berikutnya, siapakah Kristus itu? Dan mengapa Kristus harus mati dan bangkit? Yesus Kristus adalah anak Allah dan anak manusia yang memiliki sifat sejati insani. Kristus mati untuk menebus semua dosa manusia dan bangkit kembali untuk naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa. Di situ Kristus mengadili orang yang hidup dan yang telah mati. Baik, yang berikutnya, menurut Anda bagaimana cara manusia dapat selamat dan masuk ke dalam surga? Menurut saya, cara manusia masuk ke surga adalah dengan memperbaiki tingkah laku, menguatkan iman, dan kepercayaan yang harus diyakini. Yang berikutnya, apakah yang dimaksud dengan gereja dan siapa saja pelayan di gereja? Gereja adalah orangnya dan pelayan gereja adalah orangnya juga. Baik, pertanyaan berikutnya, menurut Anda siapakah malaikat itu dan siapakah iblis itu? Malaikat adalah makhluk supranatural yang ditemui dalam berbagai agama dan mitologi. Dalam agama-agama Abrahamik, malaikat sering digambarkan sebagai makhluk surgawi yang baik hati yang bertindak sebagai perantara antara Tuhan atau surga dan manusia. Dan iblis adalah makhluk ciptaan Tuhan yang telah diberi kuasa atas bumi ini. Pertanyaan terakhir, apakah yang terjadi pada saat kiamat dan apakah Anda akan bersama Yesus pada saat itu? Menurut pendapat saya, saat terjadi kiamat, saya belum tahu apa-apa karena saya belum pernah mengalaminya dan saya tidak dapat mengetahui masa depan. Tetapi, yang pastinya saya akan selalu bersama Tuhan di setiap keadaan apapun yang terjadi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan untuk menjawab semua pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih.